Meskipun ini malam dan saya yakin ibu bapak sudah makan, saya suka teori makan itu, teori lapar itu untuk bagaimana kita menentukan posisi hal-hal yang patut diteliti dan menarik untuk ditulis. Teori lapar, ya saya suka itu karena itu terkait dengan makan macam-macam. Siapa sih di dunia ini nggak suka makan kan? Gitu. Saya sering membuat perumpamaan sama, tapi ada kondisi yang berbeda yang dihadapi. Karena teori mengatakan kalau ada orang lapar, dia makan dia akan kenyang. Itu tidak menarik ditulis. Tapi kalau ada orang lapar, kemudian dia makan, tapi masih lapar, nah itu yang menarik ditulis. Karena langsung kita bertanya, mengapa dia masih lapar? Nah, itulah problemnya. Disitulah yang disebut dengan permasalahan penelitian. Cara kerja ketika kita menulis proposal dengan menulis artikel itu hampir sama. Cuman bedanya ketika kita menulis proposal, tenses yang kita pakai itu adalah future tense. Karena belum kita lakukan kan? Tapi ketika kita menulis tenses yang kita past tense. Cara kerjanya itu hampir sama, cuma yang membedakan tensisnya tadi ini. Saya ulangi, ketika proposal itu kan intinya itu kan proyeksi, rencana. Tapi ketika berubah menjadi artikel itu sudah hasil. Di situ bedanya. Nah, karena tadi asumsinya kan kita semuanya sudah punya proposal dan seterusnya. Begitu ya, asumsinya begitu ya. Kan kita semua semester 3 tadi ya Bu, dengan Bapak di belakang sudah semester 3, artinya kan proposal sudah. Dan ini sekarang dalam proses riset. Nah, satu persoalan yang sering kita hadapi adalah kita sudah melakukan penelitian, tapi bingung apanya yang ditulis. Nah, karena mungkin ada sedikit kendala ketika kita menyusun proposal, kita tidak mendesain sedemikian rupa sehingga betul-betul kita ke lapangan, bagi penelitian lapangan murni, kita ke perpustakaan, bagi yang studi literatur misalnya, tapi kita dari awal tidak menentukan bahwa yang saya cari ini, saya menemukannya di sini menggunakan cara ini. Itu kita tidak punya. Makanya ke lapangan bingung, nggak tahu cari apa, nggak tahu pertanyaan apa yang akan dijawab. Pulang bawa sampah. Jadi dua persoalannya. Kita ke lapangan nggak tahu mau mencari apa, pun ke lapangan nanti mengambil banyak sekali kita bawa pulang, nggak tahu kita mau bikin apa karena semuanya itu bukan data. Sumber data itu hanya ada 3. Ini dalam penelitian, dalam penulisan apapun, hanya ada 3 sumber data. 1, apa yang kita lihat, yang kita peroleh melalui observasi. Sumber data yang tertinggi derajatnya itu yang diperoleh melalui observasi. Apa yang kita lihat. Sumber kedua adalah apa yang kita dengar, yang diperoleh melalui wawancara atau interview. Dan yang sumber ketiga, sumber data yang ketiga adalah apa yang kita baca, yang kita peroleh melalui studi dokumen. Ini saja 3 itu. Apa data itu? Data itu adalah jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Makanya pertanyaan itu sangat penting. Karena di baliknya itu kita mencari itulah data. Yang kita ambil itu itulah hasil, itulah data dan jawaban dari penelitian. Dari pertanyaan penelitian. Dari mana itu berawal? Yang pertama yang harus kita pastikan,
bahwa apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita tulis berbeda dengan orang-orang yang lain sebelum kita. Nah, bagaimana menemukan itu? Riset gap itu bisa ditemukan antara debat antara teori dengan teori. Tadi teori lapar misalnya. Teori satu mengatakan kalau sudah makan kenyang, tapi teori lain mengatakan dia sudah makan tapi masih lapar. Jadi antara teori dengan teori yang lain itu berbeda. Jadi gapnya bisa dilihat antara teori yang satu dengan teori yang lain. Yang kedua, antara teori dengan fakta. Ini yang banyak kita lakukan. Dalam hukum Islam misalnya, penggunaan babi itu diharamkan. Oke. Khususnya bagi muslim. Ada satu kelompok masyarakat yang justru menggunakan babi sebagai mahar perkawinan. Dan itu adalah masyarakat muslim. Nah, ini kan gapnya ketemu. Teorinya tadi haram di sini, tapi prakteknya di masyarakat justru digunakan sebagai mahar perkawinan. Dan itu dilakukan oleh kelompok muslim. Ini yang saya lagi teliti, ini yang saya lagi tulis hari ini. Ada komunitas muslim di Papua sana yang namanya Muslim Dani, yang per hari ini masih menggunakan babi sebagai mahar perkawinan. Iya, betul. Itu kan gap. Nah, langsung kita bertanya, mengapa mereka masih menggunakan? Nah, itulah rumusan masalah namanya. Dari gap itu langsung kita munculkan satu pertanyaan besar yang dalam struktur penulisan atau proposal disebut dengan permasalahan penelitian. Bukan pertanyaan penelitian, permasalahan penelitian. Apa bedanya permasalahan penelitian dengan pertanyaan penelitian? Permasalahan penelitian dalam satu proposal wajib satu. Wajib. Tidak boleh dua. Satu. Karena satu saja kita butuh 3 tahun lebih untuk menjawabnya. Jadi nggak usah ditambah, satu saja. Yang boleh lebih dari satu adalah pertanyaan penelitian. Apa itu pertanyaan penelitian? Breakdown atau derivasi dari permasalahan yang besar tadi. Biasanya itu kalau permasalahan penelitian, untuk levelnya disertasi kita menggunakan pertanyaan mengapa. Seperti tadi, mengapa Muslim Dani masih menggunakan babi sebagai mahar dalam perkawinan mereka. Itu kan mengapa? Karena kalau pertanyaan apa itu biasanya levelnya untuk S1, karena jawabannya itu deskriptif, masih deskriptif. Biasanya itu dijawab dengan faktor, dan biasanya menggunakan hanya satu variabel cukup untuk deskripsi. Makanya tugas S1 itu disebut deskripsi dari deskripsi. Nah, untuk S2 apa? Yang melibatkan minimal 2 variabel itu disebut dengan tesis. Dari kata apa? Dari hipotesis. Jadi ada filosofinya masing-masing. Dan biasanya pertanyaannya itu menggunakan bagaimana? Karena nanti jawabannya itu cara. Nah, untuk level kita, karena PhD namanya kita ini, disitulah tugas akhirnya disebut dengan PhD tesis. Karena itu pada tataran yang lebih filosofis. Nah, pertanyaan yang biasanya kita diminta oleh pembimbing itu, coba lebih analitis lagi pertanyaannya. Gunakan kata mengapa. Karena nanti jawabannya itu berisi tentang alasan-alasan. Yang alasan itu untuk sampai kepada jawaban alasan itu melalui 2 pertanyaan apa dan bagaimana tadi. Jadi konstruksi pertanyaan kita yang baik dalam struktur pertanyaan
disertasi itu pertanyaan penelitiannya, ya kalau ada 3 ya gunakan apa, bagaimana, supaya pertanyaan mengapa tadi itu bisa dijawab. Saya bukan ahli bahasa, tapi kalau kita bertanya mengapa, ya jawabannya itu alasan. Mengapa begini? Karena begini. Itu lebih analitis. Nah, 3 sumber data itulah tadi yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Silahkan dipilih mana cara mengumpulkan data yang kita gunakan. Apakah semuanya harus digunakan? Tidak mesti. Tidak mesti. Kalau mau menggunakan semua, ya silahkan juga. Misalnya saya hanya menggunakan 2, observasi dan wawancara, karena otomatis studi dokumen itu masuk, ya silahkan aja, no problem. Tapi yang perlu kita lakukan pertama sekali ketika ingin kita menyusun proposal, menulis yang namanya riset gap, itu selisih nilai antara teori dan praktek itu harus ditemukan. Itu dulu yang harus kita temukan. Nah, ada 5 isu yang menarik itu untuk bisa kita tulis. Kita sering mendengar akhir-akhir ini